Assalamualaikum teman-teman semua. Mohon dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya. Bayang-bayang pelakor episode 46. Siska, aku sekarang lagi ada di depan kantor kamu. Kita makan sama-sama yuk, ucap Arya saat menelpon Siska. Siska melihat jam di tangannya. Sudah pukul 12 siang. Sudah waktunya istirahat. Iya mas, aku akan turun, jawab Siska. Aku tunggu ya sayang, ucap Arya lalu mematikan teleponnya. Siska segera membereskan meja kerjanya, kemudian mengambil tasnya lalu keluar dengan tergesa-gesa, hingga dia tidak sengaja menabrak Aska yang baru saja keluar dari ruangannya. Siska menghentikan langkahnya dan terdiam tepat di depan dada Aska. Jantungnya berdegup kencang, merasakan aroma tubuh yang dia kenali, aroma yang sama dengan pria yang pernah memeluknya dan bahkan pernah menciumnya sesekali waktu itu. Perlahan dia mengangkat sedikit kepalanya untuk melihat pria yang ada di depannya itu. Sontak dia langsung mundur selangkah dengan cepat, kemudian menundukkan wajahnya. Maaf Aska, aku tidak sengaja, ucap Siska gugup. Aku permisi dulu, ucap Siska lagi lalu berjalan di samping Aska. Namun tiba-tiba Aska memegang tangan kanannya dengan erat hingga Siska menghentikan langkahnya. Mereka saling membelakangi satu sama lain dengan tangan yang saling berpegangan tanpa sepatah kata pun yang terucap dari mulut keduanya. Siska mengatur nafasnya berkali-kali. Jantungnya semakin berdebar dengan kencang. Rasa cintanya pada Aska semakin membesar dan bahkan tak mampu dia kendalikan. Ada rasa sesak dalam hati keduanya. Air mata Siska mulai menetes, sementara Arya terus memegang tangannya dengan semakin erat, seolah dia tak ingin melepaskannya. Siska sedikit menoleh ke belakang. Begitupun dengan Aska. Mereka saling menatap satu sama lain. Terlihat jelas di mata keduanya bahwa mereka saling mencintai. Tiba-tiba Rania berjalan menghampiri mereka. Aska yang melihat Rania seketika langsung melepaskan tangan Siska. Dan Siska yang menyadari kedatangan Rania kemudian melanjutkan langkahnya, seolah tak terjadi apa-apa di antara dirinya dan Aska. Rania dan Siska berjalan berpapasan. Rania yang memang tidak suka pada Siska kemudian menoleh ke arah Siska dan menatapnya dengan tatapan sinis. Namun Siska tak ingin lagi bertengkar. Dia tak menghiraukan Rania dan terus berjalan menjauh hingga tak terlihat. Sayang, kalian tadi ketemu ya? Kamu sama dia tidak ada apa-apa kan? Tanya Rania saat berdiri tepat di depan Aska. Tidak, dia hanya lewat saja, jawab Aska. Ya sudah, ayo kita makan siang. Aku sudah lapar nih. Rania langsung menggandeng tangan Aska dan mereka berjalan bersama. Sementara itu, Siska berjalan sambil terus berpikir. Dia semakin bingung dengan sikap Aska padanya. Kadangkala Aska bersikap dingin padanya, seolah dia membencinya. Tapi terkadang pula Aska menunjukkan bahwa dia menyimpan rasa untuknya.
Siska lalu menghapus air matanya, berusaha bersikap tenang dan tak memikirkan Aska lagi. Dia hanya mempermainkan perasaanku. Aku tidak boleh terbawa perasaan lagi, ucap Siska sambil terus berjalan. Di kejauhan sudah terlihat Arya yang sedang berdiri bersandar pada mobilnya. Siska berjalan menghampiri Arya sambil tersenyum. Arya pun membalas senyuman Siska. Maaf ya, tadi aku habis rapikan berkas di meja dulu, ucap Siska. Tidak masalah, masih banyak waktu, kita makan dulu, ucap Arya yang langsung membuka pintu mobilnya untuk Siska. Siska langsung masuk ke dalam mobil tersebut, kemudian mereka pergi. Kamu kenapa kesini? Kan kantor kamu jauh dari sini, ucap Siska yang memulai percakapan. Siapa bilang? Aku kan sudah tidak kerja di tempat ayah Tisha. Dia memecat aku karena Tisha marah. Aku menceraikannya, jawab Arya yang tetap fokus melihat ke depan sambil menyetir. Jadi sekarang kamu kerja di mana? Di Jalan Yosudarso, ada perusahaan baru di sana. Kebetulan temanku bekerja di sana, jadi dia yang bantu aku untuk bisa masuk kerja di sana. Sama aja, itu jauh juga dari sini, Mas. Arya tersenyum sambil menoleh ke arah Siska sejenak. Tidak masalah, demi kamu. Aku bisa makan siang sama kamu. Dulu kan kita tidak pernah makan siang bersama jika bukan hari libur. Siska tersenyum. Iya, kamu benar, Mas. Arya melajukan mobilnya dan berhenti tepat di depan sebuah restoran mewah. Arya melepaskan sabuk pengaman yang terpasang di tubuhnya dan hendak turun. Mas, gak salah kamu. Kita makan di sini, tanya Siska sebelum Arya sempat turun dari mobil. Kenapa? Ada yang salah? Memangnya kenapa kalau kita makan di sini, sayang? Ini kan restoran mewah, Mas. Di sini pasti mahal. Kita ke warung biasa aja, pinta Siska. Tidak masalah, sayang. Mulai sekarang, aku akan ajak kamu makan di tempat-tempat mewah. Dan apapun yang kamu inginkan akan aku wujudkan, ucap Arya. Tapi Mas, sudah, kamu tidak perlu khawatir. Aku sekarang kerja di perusahaan yang besar, lebih besar dari perusahaan milik Tisha. Gajiku juga besar sekarang. Perusahaan itu mengapresiasi hasil kerja kerasku dan mengangkat aku jadi manajer. Jadi kamu tidak perlu khawatir hal itu. Aku bisa ajak kamu makan di tempat termahal sekalipun, dan aku ingin selalu menyenangkan hatimu untuk menebus semua kesalahanku. Makasih, Mas, ucap Siska tersenyum. Sudah, ayo turun sayang. Nanti jam istirahat kita habis karena terlalu lama di sini. Arya langsung turun dari mobilnya, kemudian membuka pintu mobil untuk Siska saat hendak turun. Mereka masuk ke dalam restoran tersebut dan memilih duduk di pojok dekat dinding kaca agar bisa melihat pemandangan luar. Arya memesan makanan dan minuman untuk mereka saat seorang pelayan datang menghampiri. Sembari menunggu makanan datang, Arya terus tersenyum menatap Siska. Kamu kenapa lihat aku seperti itu, Mas? Kamu cantik. Aku juga merasakan sangat bahagia. Akhirnya bisa bersama kamu lagi seperti ini, ucap Arya yang hanya dibalas senyuman oleh Siska. Oh iya, aku lupa menanyakan, kamu kapan berhenti dari kantor Aska itu?
Tanya Arya lagi. Belum tahu, Mas. 3 hari yang lalu aku sudah memberikan surat pengunduran diri. Tapi ternyata aku sudah terikat kontrak, Mas. Jadi aku harus menyelesaikan hingga akhir. Ini pasti akal-akalan Aska lagi, ucap Arya yang selalu kesal jika itu menyangkut soal Aska. Sudahlah, Mas, biarkan saja. Tidak lama lagi masa kontrakku berakhir dan aku bisa terbebas. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Tapi aku minta kamu jangan mau didekati lagi sama Aska itu, pinta Arya. Siska tiba-tiba kembali teringat saat Aska menggenggam tangannya dan menatapnya tadi. Hal itu membuatnya merasakan bahwa Aska pun masih mencintai dirinya. Siska, kenapa kamu malam-malam gitu? Tanya Arya yang memegang tangan Siska di atas meja. Seketika pikirannya buyar dan dia kembali sadar dari lamunannya. Maaf, aku sepertinya kurang fokus. Mungkin aku terlalu lelah belakangan ini. Belum sempat Arya bicara, Rania tiba-tiba datang bersama Aska menghampiri mereka. Ngapain kalian di sini? Kalian ikutin aku sama Aska ya? Ucap Rania sementara Aska diam saja di samping Rania. Dia merasa kurang nyaman jika harus bertengkar lagi, tapi dia terpaksa mengikuti Rania. Siska langsung berdiri dan menatap Rania tajam. Yang ngikutin kamu siapa? Yang duluan sampai di sini kan aku, bukan kamu. Berarti kamu yang ikuti aku sama Mas Arya, balas Siska kesal. Rania jadi tak berkutik. Apa yang Siska katakan benar sehingga membuatnya tak tahu harus berkata apa lagi. Tapi dia adalah seorang wanita yang tak pernah mau menerima kekalahan. Dia langsung menarik kursi di samping Siska kemudian duduk. Aku mau makan di sini, ucapnya. Tapi Rania, masih ada meja kosong di sana. Kita di sana saja, pinta Aska. Tidak Aska, aku mau makan di sini, ucapnya lagi yang membuat Siska merasa kesal dengan tingkahnya. Siska menarik nafas panjang dan menghembuskannya dengan kasar. Baiklah, aku sama Mas Arya yang pindah dari sini, ucap Siska yang hendak pergi. Namun Rania langsung menarik tangan Siska hingga Siska jatuh terduduk di kursinya. Kamu tidak boleh kemana-mana, aku mau kita makan bersama, pinta Rania. Rania, kita tidak perlu gabung dengan mereka. Untuk apa? Ayo kita pindah, atau kita ke restoran lain saja, pinta Aska. Dia tak ingin jika kegaduhan terjadi karena tingkah Rania yang kekanak-kanakan. Terlebih lagi, dia tak ingin melihat Siska bersama Arya. Itu menyakitkan untuknya. Tidak, aku mau makan sama mereka. Tidak ada salahnya kan kalau aku berniat baik mau gabung dengan mereka, ucap Rania. Baiklah, kamu boleh makan di sini, Siska. Biarkan saja dia, ucap Arya. Siska pun akhirnya mengalah. Dia pindah dan duduk di samping Arya, dan Aska duduk berdampingan dengan Rania. Rania dengan sigap langsung memanggil pelayan dan memesan makanan untuk dirinya dan Aska. Siska dan Rania saling menatap dengan tatapan tak suka satu sama lain. Sementara Arya dan Aska saling diam tanpa ekspresi. Tak lama kemudian, makanan Arya dan Siska datang, disusul oleh makanan Rania dan Aska. Mereka akhirnya memutuskan untuk makan. Rasa tidak nyaman dalam hati mereka satu sama lain. Suasana terlihat kaku dan sepi bagaikan kuburan. Tak lama kemudian, Rania mulai angkat bicara memecahkan suasana. Kalian nanti jangan lupa untuk datang ke pernikahan aku sama Aska ya, ucapnya. Siska hanya diam. Bagaimana tidak? Mendengar kabar pernikahan Aska membuat hatinya sesak.
Aska pun hanya diam, menunduk tanpa suara sambil memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Hei, kenapa kalian diam saja? Aku ini sudah berniat baik loh, tidak menciptakan pertengkaran di antara kita, ucap Rania lagi. Iya, aku akan datang dengan Siska, jawab Arya. Nah gitu dong, kalian semua, terutama kamu Siska, kamu wajib datang. Aska kan bos kamu, iya kan sayang? Ucap Rania sambil menoleh ke arah Aska. Iya, balas Aska dengan singkat. Dia lalu melihat Siska, menatap matanya, dan mereka saling menatap satu sama lain dan terdiam. Sayang, kamu cobain ini deh. Rania mengangkat garpu dengan sepotong daging hendak menyuapi Aska. Dia sengaja ingin membuat Siska terbakar cemburu. Sebenarnya dia sudah merasa bahwa Siska juga memiliki perasaan yang sama pada Aska. Terlihat dari caranya melihat Aska. Dia hanya ingin membuktikan apakah dugaannya itu benar atau salah. Aku bisa makan sendiri, Rania, ucap Aska yang mencoba mengambil garpu tersebut dari Rania. Udah, makan aja. Aku maunya suapin kamu, tolak Rania. Dia tetap menyuapkan daging tersebut ke mulut Aska, sementara Aska memakannya karena tak kuasa menolaknya. Siska yang melihat mereka merasa sangat sakit hati, namun dia tidak mungkin mengungkapkan atau menunjukkan perasaannya. Namun Arya yang melihat Rania dan Aska bermesraan seperti itu, dia kemudian hendak menyuapkan makanan pada Siska juga. Siska sayang, kamu makan ini, ucapnya sambil menyodorkan sesendok makanan berisi daging dan nasi ke mulut Siska. Siska seketika bingung, tapi dia akhirnya memakannya. Aska yang melihatnya merasa sangat cemburu. Dia langsung berdiri, tiba-tiba membuat Arya, Siska, dan Rania melihat ke arahnya. Kamu kenapa sayang? Makanan kamu kan belum habis, kamu mau kemana? Tanya Rania heran. Aska menarik nafas panjang. Dia berusaha mengendalikan rasa cemburu dalam hatinya. Dengan wajah yang terlihat tegang, dia mencoba mencari alasan yang tepat. Aku mau ke toilet dulu, ucapnya. Aska langsung berlalu pergi meninggalkan Rania, Arya, dan Aska. Dia menuju ke toilet. Dia sebenarnya tak ada niat untuk ke toilet. Dia hanya ingin menghindar karena tak ingin melihat Arya dan Siska bermesraan seperti tadi. Juga takut jika nanti dia tak bisa mengendalikan dirinya lagi. Aska masuk ke dalam toilet dan mencuci wajahnya dengan kasar. Aku muak dengan semua ini. Aku capek, ucapnya sambil mengacak-ngacak rambutnya dengan kasar. Terima kasih telah menonton video ini dan nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.